Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dengan apakah kami mau balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segenap hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku, segala pujian, haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku, ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih anugerah-Mu Bapa. Kami ada hingga hari ini Tuhan, itu semua berkat kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami Bapa. Biar Kau yang tutup bungkus jalani ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau juga berkati setiap pelayanan yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari WL, singer, pemain musik, asyar, multimedia Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau tutup bungkus setiap kami Tuhan, biarlah hanya hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku Putri
awal kita nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, amin Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
Tuhan untuk menguasai pikiran, perasaan, dan kemauan kami supaya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong hamba-Mu, Tuhan menolong seluruh jemaat. Kami boleh pulang dengan membawa berkat oleh karena kami disiplin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima firman Allah. Dengan mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Sugeng enjing lan sugeng memuji asmanipun Gusti. Maaf, cuma itu aja yang bisa ya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah pimpin perjalanan saya dari Jember tiba kemarin sore. Terima kasih juga buat gembala dan ibu yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Mengingat jauhnya, tapi saya yakin Tuhan pasti tolong. Nah, berapa di antara saudara kira-kira pagi ini yang merasa bahwa kemurahan Tuhan itu sungguh besar dalam hidup saudara? Saya tahu ada banyak permintaan yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan, dan banyak dari antara permintaan itu sudah dijawab oleh Tuhan. Dari nyanyian-nyanyian yang kita dengar pada pagi ini menunjukkan betapa Tuhan baik buat saudara, penuh dengan anugerah. Siapa di antara saudara yang berkata, kalau saya bisa melewati tahun 2021 dan masuk kepada tahun 2022, ini semua karena anugerah dari Tuhan. Kita diberkati, kita disembuhkan, kita ada sebagaimana ada pagi ini. Bukankah ini merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan buat kita? Benar. Tetapi saudara-saudara, Tuhan pun sebagaimana kita sebagai anak Tuhan sudah meminta banyak kepada Tuhan, dan Tuhan pun sudah menjawab banyak permintaan kita. Tetapi ada kesempatan lain di mana Tuhan meminta sesuatu kepada anak-anak Tuhan. Dari banyak permintaan Tuhan kepada umatnya, ada salah satu permintaan Tuhan yang begitu terkenal dan sangat sederhana, tetapi kalau kita renungkan sulit untuk dikerjakan. Ada satu ayat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, sesuai dengan tema yang diminta oleh gembala saudara. Bagaimana Tuhan berkata di dalam ayat ini, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah salah satu permintaan Tuhan dari banyak permintaan Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah mengakui anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah anak Tuhan bisa memenuhi permintaan Tuhan ini? Jawabannya iya dan tidak. Sekali lagi, Tuhan berkata di dalam ayat ini, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan atau disukai oleh Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, saya lemparkan pertanyaan kepada saudara, apakah saudara dan saya bisa memenuhi permintaan Tuhan ini? Saya tadi memberikan jawaban, bisa ya, tetapi bisa juga tidak.
Begini ceritanya. Pada waktu Tuhan berbicara di dalam kitab Kejadian, Tuhan berkata, marilah kita jadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Artinya, sifat keilahian dari Allah itu ada pada manusia yang diciptakannya. Itulah sebabnya saya dan saudara sebagai manusia, kita mempunyai pikiran. Kita bisa berlogika. Kita bisa berhitung. Apa yang kita nikmati pada pagi ini, sebahagian besar adalah hasil dari pikiran. Televisi adalah hasil pikiran. Internet adalah hasil pikiran. Bahkan sepatu yang saudara pakai adalah hasil dari pikiran. Bangunan gereja yang mewah, yang bagus ini pun adalah hasil dari pikiran. Itulah yang ada pada saya dan itulah yang ada pada saudara. Lalu yang kedua, pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan pun mengaruniakan emosi atau perasaan kepada kita semua. Emosi bukanlah sesuatu yang jelek. Justru emosi adalah sesuatu yang bagus. Misalnya, siapa di antara kita yang tidak ingin dikasihani? Tentu setiap orang yang ada pada pagi ini senang sekali kalau ada orang yang menyenangi kita, kalau ada orang yang mengasihi kita, kalau ada orang yang simpati dengan kita. Kita rasa bangga sekali. Yang kita pakai di situ adalah perasaan. Emosi bukanlah sesuatu yang jelek, tetapi bisa menjadi jelek kalau kita salah mempergunakannya. Kita juga ada saatnya ingin mengasihani, ingin mencintai seseorang. Yang kita pakai apa? Perasaan, emosi. Lalu yang ketiga, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita kehendak, kemauan. Mau sehat, orang suka olahraga. Mau cantik, ada caranya. Mau ganteng, ada caranya. Mau pintar, ada caranya. Tergantung kemauan. Jadi ada 3 hal yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Yang pertama, pikiran. Kedua, perasaan. Ketiga adalah kemauan. Coba kalau saudara tidak punya kemauan, wah, itu bahaya. Kemauan pun bukanlah sesuatu yang jelek. Kemauan atau keinginan sama saja. Banyak orang ingin kaya, banyak orang ingin sukses, itu tidak salah. Tetapi kita bisa berdosa kalau emosi, kalau pikiran kita, kalau kemauan kita tidak sejalan dengan kemauan Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan ada di dalam tubuh manusia. Ketiga hal ini ada pada tubuh manusia. Pikiranku ada di otak dan hati, perasaanku ada di dalam tubuhku, kemauanku pun ada di dalam tubuhku. Nah, firman Allah berkata di dalam ayat ini, persembahkanlah tubuhmu. Kalau saya katakan tadi, apakah semua manusia, terutama anak-anak Tuhan, bisa memenuhi permintaan Tuhan ini? Bisa iya dan bisa tidak. Kita bisa menemukan orang-orang percaya di dalam Alkitab yang tidak bisa memenuhi permintaan Tuhan ini. Ada satu contoh di dalam Alkitab, saya ingin bacakan kepada saudara. Di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal
hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah yang dihafalkan. Allah begitu kecewa dengan bangsa Israel. Allah hanya minta sesuatu kepada bangsa ini, supaya kalau mereka beribadah dengan sungguh, dengan segenap pikiran, dengan segenap perasaan, dengan segenap kemauan. Tetapi apakah yang dikatakan oleh Alkitab? Bangsa Israel kebanyakan mereka beribadah hanya formalitas saja. Tuhan katakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulut. Mulut ada di dalam tubuh. Tetapi hati mereka di mana? Di mana-mana. Saya mau katakan kepada saudara, saya bisa melakukan seperti ini. Setiap orang bisa masuk dalam keadaan ini. Saudara pun bisa. Pada waktu Yesus bersama dengan Petrus, dengan Yakobus, dengan Yohanes, pada waktu Yesus mengajak mereka berdoa di Taman Getsemani, pada awal-awalnya ketiga murid Tuhan ini begitu bersemangat untuk ikut berdoa. Lalu Yesus pergi memisahkan diri dari mereka. Lalu Yesus pun mulai berdoa. Tiba-tiba Yesus bangkit dan dia melihat ketiga muridnya semua dalam keadaan tertidur. Itulah sebabnya di dalam Injil Markus katakan, kadang-kadang hati berkehendak tetapi tubuh lemah. Banyak orang yang bersemangat untuk melayani Tuhan, tetapi secara fisik, secara tubuh tidak bisa melakukannya. Berarti pikiran dengan perasaan dan kemauan tidak sinkron. Bahaya sekali kalau pikiran dan perasaan kita tidak seirama apabila kita datang beribadah kepada Tuhan. Nun sewu. Mudah-mudahan tidak ada orang yang duduk di gereja pada pagi ini secara tubuh, iya. Tetapi saya mau tanya, pikiran saudara di mana sekarang? Halo? Di mana pikiran saudara? Di rumah? Rekening bank? Keluarga? Bisa jadi. Maaf. Tapi itu sering terjadi dalam hidup kita. Jangankan anak Tuhan, hamba Tuhan pun. Itulah sebabnya saya katakan tadi, permintaan Tuhan yang satu ini bisa kita lakukan dan bisa juga tidak bisa kita lakukan. Bangsa Israel, mereka gagal. Inilah halangan yang sangat membahayakan bagi seorang anak Tuhan supaya bisa melakukan permintaan Tuhan. Halangan itu kebanyakan adalah diri sendiri. Hati berkehendak, punya kemauan yang menggebu-gebu. Tetapi aduh, keadaanku begini, keadaanku begini. Lalu kadang-kadang saya juga berpikir, bagaimana anak-anak Tuhan yang sakit keras tidak bisa lagi melakukan kegiatan ibadah di dalam tempat-tempat tertentu. Sampai hari ini saya berpikir tentang hal itu. Dan saya tidak bisa menemukan di dalam Alkitab. Tapi saya percaya Tuhan punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, iya dan amin.
bangsa Israel gagal mempersembahkan tubuh mereka secara utuh kepada Tuhan. Karena sekali lagi pikiran dan perasaan serta kemauan mereka tidak sinkron. Mulutnya berseru Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi permintaan ini, sekalipun mungkin tidak sempurna seperti apa yang Tuhan mau? Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, biarlah pikiran dan perasaanmu seperti waktu Yesus mempersembahkan dirinya demi keselamatan manusia. Pikiran dan perasaan Tuhan Dia curahkan sepenuh. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemane, Dia berkata kepada Bapanya, Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Saya dapat melihat saudara, bagaimana Yesus mengorbankan seluruh pikirannya, seluruh perasaannya, bahkan seluruh kemauannya, diserahkan kepada Bapanya demi keselamatan umat manusia. Demi keselamatanku, demi keselamatanmu. Kita melihat bagaimana tubuh Yesus disalibkan, bagaimana tubuh Yesus dikoyak-koyak sebagai bukti bahwa tubuhnya secara utuh, yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kemauan, semuanya dipersembahkan demi keselamatan umat manusia. Pagi ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, manusia semakin lanjut usianya atau semakin tua, kadang-kadang semakin sulit untuk konsentrasi. Saya rasakan itu. Nun sewu saudara, kadang-kadang kalau saya mau berdoa, kadang-kadang pikiran mulai macam-macam. Yang paling ngeri lagi, kalau ada penyakit di dalam tubuh, pikirannya mulai aneh-aneh. Kapan saya mati? Kapan saya mati? Itu betul. Coba tanya orang-orang tua yang ada pada pagi ini. Semakin tua, semakin sulit untuk konsentrasi. Tapi saya percaya saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau setiap hati pada pagi ini membuka hati kepada Roh Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupmu, di mana engkau dapat memelihara, memerintah pikiranmu, memerintah perasaanmu, memerintah kemauanmu, supaya setuju dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata sekali lagi di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 tadi. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, apa yang ada di dalam tubuh kita, pikiran, perasaan, kemauan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenaan. Berkenaan artinya disukai oleh Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Sejati artinya tulen, murni,
tidak bercampur. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Secara pribadi kalau kita mau terbuka kepada Tuhan. Dan kita harus berani bertanya kepada diri sendiri, apakah ibadahku berkenan kepada Tuhan? Ibadah itu artinya kewajiban dari seorang yang percaya kepada Tuhannya. Apa yang harus dipersembahkan? Tubuh. Mempersembahkan artinya memberi sesuatu kepada yang paling dihormati. Siapa yang saudara hormati dalam hidup ini? Orang tua, ya. Gembala, iya. Tetapi ada seseorang yang lebih kita hormati daripada orang tua, lebih daripada hamba Tuhan atau gembala. Siapa itu? Dialah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, demi kemurahan Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada pada pagi ini, mari kita persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong setiap orang, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan minta kepada kita pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu nyanyian. Bapa, ku persembahkan hidupku. Oke. Haleluya. Siapa yang berani menyanyikan nyanyian ini dan berkata, Bapa, ku persembahkan hidupku. Haleluya. Kita menyanyi dengan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Bapa, ku persembahkan hidupku. Haleluya. Kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan yang sedang Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat yang ada di dalam ruangan ini. Sebelum kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami harus jujur di hadapan Tuhan.
Acap kali kami tidak memperhatikan ayat ini walaupun begitu sederhana. Tetapi pagi ini Tuhan, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Sehingga ke depan Tuhan, kami menjadi anak Tuhan yang mampu mempersembahkan segenap tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Dengan pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menolong kami. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati lewat firman-Mu, di mana kami boleh belajar mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami, meskipun belum sempurna Tuhan, tapi hari demi hari kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami berkat, dan setiap persembahan kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di balasannya kami akan berikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kolektan maju ke depan. Ibadah-ibadah Selasa ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah youth, dan Minggu kita ibadah seperti biasa. Masih 2-3 minggu depan kita akan ibadah tengah minggu ya, yang sudah hampir 2 tahun tidak ada ya. Kita berdoa supaya Tuhan atur dalam kehidupan kita. Dan kita akan berikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap persembahan kami. Amin. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ya sekitar 2 tahun ya kita mengalami pandemi. Lebih 200 negara atau tepatnya sekitar 210 negara terpapar COVID. Lebih 100 juta orang kena COVID. Ya, jutaan yang dipanggil Tuhan. Sobat kita, kenalan kita, tetangga kita, dan para pakar berkata, dunia baru bisa pulih seperti sebelum COVID 20 tahun. Ya, ekonomi segala sesuatu menjadi kacau balau. Tapi kalau kita masih ada sekarang, gunakanlah hidup ini, kesempatan Tuhan pakai untuk kita bisa menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini, kita menutup ibadah ini. Nanti Bapak Pendeta Roland Sitompul dari Jember akan mendoakan supaya Tuhan memberkati kita semua, baik yang ikut ibadah gereja ataupun ibadah online. Kita tetap pujikan hidup ini adalah kesempatan berterima kasih. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara masih ada, masih bernapas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Kami akhiri ibadah kami pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur karena Tuhan telah berfirman kepada kami pagi ini bagaimana kami harus beribadah kepadamu Tuhan. Dan ibadah kami yang sejati apabila kami mampu mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Kami punya kelemahan dan kekurangan Tuhan.
Tetapi kami percaya Roh Kudus menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau pada pagi ini. Tuhan melihat seluruh jemaat-Mu. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Biarlah Yesus yang memberikan jawaban kepada mereka. Dan kami percaya jawaban dari Tuhan adalah jawaban yang sempurna buat kami. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Sekarang pun kekasihku, marilah kita pulang. Biarlah kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian pagi ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Seluruh doa dan permohonan ini kami alaskan di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sertaku, kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah. Di dalam kesukaran hidupku, ku tahu ada Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dia